Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama Jalil dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait soal ujian pada mata kuliah Kimia Organik Sintesis 1. Langsung saja pada soal yang pertama, senyawa ACl5H12O direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan dua senyawa yaitu B dan C dengan formula molekul yang sama yaitu C5H10. Baik B maupun C tidak ada yang mengalami isomerisme geometri. Reaksi masing-masing senyawa B dan C dengan HBr menghasilkan produk utama yang sama yaitu D C5H11Br. Senyawa yang lain yaitu E adalah isomer struktur dari A. Pada pemberian asam sulfat pekat terhadap senyawa E akan menghasilkan dua senyawa yaitu F dan G dengan formula molekul C5H10. Hanya senyawa F yang memiliki isomerisme geometri. Tentukan struktur A hingga G serta reaksi penentunya. Jawabannya, pentana 1-ol ditambahkan sulfuric acid menghasilkan siklopentana yaitu senyawa B dan C. Kemudian siklopentana tadi ditambahkan hidrogen bromida sehingga menghasilkan 3 bromopentana yaitu senyawa D. Kemudian yang nomor 2, senyawa hidrokarbon C6H12 dapat menghilangkan warna coklat dari Br2, dapat bereaksi dengan asam sulfat dan menghasilkan 2-metilpentana. Jika dilakukan hidrogenasi, apabila direaksikan dengan ozon akan menghasilkan formaldehid dan 3-butilbutanal. Tuliskan struktur dari hidrokarbon tersebut serta reaksi-reaksi penentunya. Jawabannya, sikloheksana ditambahkan sulfuric acid menghasilkan 2-metilpentana. Lalu sikloheksana dan sulfuric acid itu menghasilkan 2-metilpentana yang ditambahkan ozon sehingga menghasilkan formaldehid tambah 3-metilbutanal. Kemudian soal yang nomor 3, piretin 1 merupakan insektisida yang bersifat biodegradable. Senyawa ini ditemukan pada tanaman Chrysanthemum. Penggunaannya meningkat untuk menggantikan insektisida beracun dan tidak biodegradable. Bisa dilihat Pak strukturnya. Nah, pertanyaannya, berapakah IHD atau Index of Hydrogen Deficiency dari senyawa tersebut? Jawabannya 6 hidrogen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tentukan konfigurasi R atau S pada setiap atom C simetris. Yang pertama, S2-metil-4-okso 3 N-pentana 2,4 dien 1 diklopentana 2N. Kemudian yang kedua, R2-metil 1,4-okso 3 E-penta 2,4 dien 1 siklopen 2N 1 1S, 2R 2 metil prop 1N siklon 1 karboksilat. Kemudian soal selanjutnya, zat analgesik dan antiinflamasi ketoprofen sangat berguna dalam bidang kesehatan karena dapat berfungsi sebagai analgesik dan dapat mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. Bisa dilihat pada strukturnya, ketoprofen yang mengikat asam karboksilat dan keton. Nah, pertanyaannya, tuliskan semua gugus fungsi yang ada dalam molekul ketoprofen. Jawabannya, asam karboksilat dan keton. Bisa dilihat pada gugus ini adalah karboksilat dan orang kap 2 ini merupakan gugus keton. Kemudian
Pertanyaan yang kedua, sarankan suatu jalur sintesis multitahapan lengkap dengan disertai bereaksi dan struktur produk setiap tahap terhadap senyawa ketopropen dimulai dari bahan baku berupa benzen menggunakan semua macam reaksi dan bahan lainnya. Bisa dilihat pada struktur RS130830 menghasilkan compound 2 dan menghasilkan ketoprofen. Bisa dilihat pada strukturnya. Kemudian soal pilihan ganda yang pertama, perhatikan reaksi siklisasi berikut ini. Reaksi tersebut dapat terjadi apabila ditambahkan reaksi. Jawaban saya D-H2SO4 karena H2SO4 itu digunakan untuk mempercepat suatu reaksi yang lambat. Kemudian yang soal nomor 2, gambar di bawah ini merupakan 3 spesies dari siklon pentan dienil, yaitu dalam bentuk anion, kation, dan radikal pentadienil. Pertanyaan berikut ini manakah yang kurang tepat mengenai spesies tersebut? Nah, jawaban saya B. Kation siklopentadienil hanya mengandung 4 elektron B sehingga digolongkan senyawa non-aromatik atau mengikuti aturan 4N elektron. Kemudian nomor 3, reaksi multitahapan sintesis senyawa turunan benzena. Dari reaksi tersebut, maka produk akhir yang paling mungkin adalah jawaban saya A. Asam p-aminobenzoat atau PABA. Reaksi multitahapan sintesis senyawa turunan benzen yaitu benzen direaksikan dengan klorometana dan aluminium triklorida menghasilkan toluena ditambah asam klorida, kemudian direaksikan oleh asam nitrat dan asam sulfat menghasilkan nitrobenzen, ditambahkan air, kemudian direaksikan dengan kalium permanganat menghasilkan p-aminobenzoic acid. Kemudian yang keempat, reaksi X dan Y apakah yang tepat agar target molekul sesuai dengan yang diharapkan? Berikut ini jawaban saya B. Reaksi X H2SO4 pekat, sedangkan yang Y itu CH3OH. Alasannya karena pada tahapan reaksi molekul air dari senyawa alkohol dan menghasilkan senyawa alkena, kemudian direaksikan dengan reaksi sama dengan H/NI di mana terjadi reaksi substitusi dengan adanya pembentukan ikatan lengkap dua menjadi ikatan tunggal. Kemudian yang nomor selanjutnya yang terakhir, produk akhir yang diharapkan dari reaksi sintesis yang bermula dari propuna berikut ini. Jawaban saya C. Karena terjadi reaksi adisi nukleofilik di mana adanya serangan nukleofilik Br pada C3 senyawa propuna. Sekian presentasi jawaban dari hasil ujian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.